datang di podcast Sosial Bercerita. Di sini kami akan membahas topik tentang kondisi geografis Nusantara terhadap kemajemukan budaya. Nah guys, sebelum kita bahas topik-topik pembicaraan kita ini, kita kenalan dulu nih, mulai dari Isma. Halo guys, perkenalin nama aku Nurisma. Aku dari Kota Bumi, tapi aku urban ya, dari Kabupaten Langkat, tepatnya di Sumatera Utara. Jadi aku tuh punya banyak budaya. Selanjutnya kita kenalan dengan Eka. Halo guys, nama saya Eka Nurdian. Nah, saya aslinya dari Darmasraya, tepatnya di Kecamatan Asam Yujuhan. Nah, kalau dari tempat saya ke Padang itu sekitaran 30 jam kalau jalan kaki. Ada Dia. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadali, biasa dipanggil Dia. Saya asli Padang, tapi di sini dipilih dan bukan urbanisasi dari. Yang terakhir, halo guys, perkenalkan aku Nurul. Nah, kita ini kan beda-beda dari berbagai daerah. Mayoritas kita adalah penduduk Pulau Sumatera. Dilihat dari kondisi geografis kita kan nggak jauh beda lah budaya-budaya kita. Tapi aku pengen tahu nih, gimana kondisi budaya tempat kalian tinggal, mulai dari itu. Oke, karena aku itu berasal dari Kabupaten Langkat, itu didominasi sama suku-suku Melayu ya guys. Jadi di situ itu ada namanya budaya mandi belimau. Nah, mandi belimau itu gimana ya, di daerah-daerah lain juga kita ketahui juga ada tuh tradisi mandi belimau ya kan. Tapi mungkin setiap daerah itu juga punya keidentikan gitu, punya perbedaan sendiri. Kayak misalnya nih, kalau di daerahku ya, misalnya ini besok puasa, jadi hari sorenya itu orang pada mandi belimau gitu, dimana itu di dalam airnya itu ada jeruk itu kayak pandan atau yang wangi banget pokoknya buat mandi itu dicampur ya, dia dicampur kayak digodok apa sih, dimasak gitu gitu, jadi itu buat mandi. Wow, mantap sekali ya guys. Ternyata kalau di tempatnya si Nurisma juga ada mandi balimau. Kita coba tanya kayak Kak, di tempatnya apakah juga ada budaya mandi balimau atau ada budaya lain yang unik nih di tempat mereka? Nah, kalau di tempat aku itu masih ada ya tradisi kayak mandi balimau itu sehari sebelum puasa ya. Misalnya nih, kalau nanti subuh kita udah sahur tuh, nah jadi sorenya itu kita mandi balimau. Tradisi diambil itu ada satu sungai ya, dari lama. Terus sungai itu menjadi tempat perkumpulan masyarakat tempat aku nih, Batu Kampung. Nah, jadi sungai ini menjadi tempat perkumpulan saat mandi balimau itu. Tapi sayangnya kalau kayak perkumpulan topik kayak jeruk itu cuma masih dipakai sama orang-orang kalau yang tempat sungai itu mereka kayak muda-mudi aja masih gitu. Ada juga beberapa dari Menarik ya. Kalau di tempat Eka lebih banyak juga orang mendatangi ketika mandi balimau. Kalau di tempat dia gimana nih, tradisi balimau apakah juga ada atau ada tradisi lain nih? Kalau di Padang sendiri kan, kalau untuk mandi belimau itu masih banyak lah, kayak sebelum puasa itu kan, tengah-tengah yang ada di Padang itu kan sini sama anak-anak remaja. Terus Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan budaya-budaya yang ada di daerah kita ini. Mulai dari Isma nih. kalau aku pengen bahas tentang hari pernikahan dulu ya. Kalau di kampung aku itu kan kami mayoritas Melayu ya, jadi di situ tuh kalau ada acara pernikahan ada tepung tawar. Nah, ada tepung tawar itu sama kayak adat procedure yang ada di Aceh ya, karena kami juga berbagi
kalau bahasa Indonesia? Oh apa ya, karena itu bahasa kayak lebih ke bahasa Melayu ya atau gimana sih, aku juga kurang paham. Intinya itu kayak ada makna tersendiri, kayak setelah ketemu orang itu kayak dikasih doa gimana sperma tangannya sempurna gitu, mau ada apa Kayak ada sama orang kecemburuan budaya Hindu budaya dulu ya. iya bener-bener kayak ada campuran budaya-budaya yang ada dulu ya gitu ya kan. Lalu nih kalau pernikahan di mana tadi Langkat, di Langkat ada tepung tawar. Tepung tawar kalau di tempat mereka ada apa? Kalau setiap ada acara nikah tuh pasti ada suatu makanan khas ya. Di tempat yang juga gitu kan. Di tempatku itu namanya godok. Itu kayak tepung, aku lupa tepungnya apa, tapi kayak dicampur gitu tuh bisa sih yang membangun adonannya yang membangun. Ragi ya, kayak ragi. ragi. Oh kalau gis namanya Nah, nanti didiamin gitu sampai ngembang. Kalau udah ngembang nanti baru keluarin mesin sampai ngembang gitu kan. Jadi godok itu tuh harus ada di setiap acara pernikahan gitu. Buat nanti setiap tamu-tamu yang datang ke sana ke acara itu nanti kayak membawa beras, bukan sama kayak orang Indo, enggak, cuma kayak membawa buah tangan Oh, gitu. kalau di tempatku aja iya, kalau menurut dia Mungkin yang beda tuh kayak mungkin acara itu lah, kayak iringan baku gitu. oh, di diiringin bako. kalau di Padangnya kan misalnya kayak dari pihak pihak ayah gitu kan, Iya, itu kayak acara iringan bakunya ke rumah itu kan. iya ke rumah pihak yang pakai baju atau nikah. odong gitu. Oh iya. pernah nampak di sana. Ya itu biasanya dari bako, terus bakal ke rumah perempuan dan apa sih anak pisang. Oh iya. Anak pisang. Itu nih kayak yang beda. Atau di tempat sendiri. Kalau tempat posisi sendiri ya, kalau kalian tadi udah membahas tentang tradisi pernikahan, ini ada budaya yang lebih beda. Ini cuma ada di tanah datar, yaitu Pacu Jawi ya. Oh, Ya tahu kan Pacu Beda Jawi setiap itu. tahun kan? Iya. Jadi Pacu Jawi itu budaya leluhur dari nenek moyang kita pas di Minangkabau itu, karena itu katanya ada bawa berkat nanti ketika kita kalah. Iya. Jadi ternyata ya guys, budaya kita itu kan berbeda-beda, banyak ragam budaya. Kalau dicerita ini panjang kali lebar tentang budaya daerah tempat, mungkin nggak cukup waktu ya kita ya. Tapi intinya kita itu meskipun kita beda-beda, tapi kita disatukan Oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Mungkin hanya itu pembahasan podcast sosial bercerita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.